Mami mau masak dengan seorang pembisnis. Nah, ini dia. Aduh. Terima kasih loh Bu. Iya, kita masaknya seru, bisa buat ide jualan juga. Karena restorannya 11 tahun, jadi bisa buat ide. Terus lihat juga kisah kehidupan dari Ibu Rina ya. Yuk, resep restoran loh ya. Lihat ya, dibuka loh itunya, rahasia resepnya 11 tahun. Jadi bisa buka dong Bu Rina ya. Bisa bukan pelanggan saya tuh artis. Oh my goodness. Kan Presiden SBY loh. Ya ampun. Jadi tantangan justru bikin opportunity yang baru. Betul. Nah, dari apa resto sampai akhirnya beralih ke Captain Vic. Gimana ceritanya tuh? Gimana rasanya? Rasanya enak Bu Rina. Yuk, masak yuk. Halo, jumpa lagi bersama Mami di Dapur Mami Neni. Yuk, masak yuk. Nah, hari ini Mami mau masak sama siapa? Mami mau masak dengan seorang pembisnis gitu. Nah, beliau ini adalah seorang istri. Nah, beliau juga seorang ibu dan juga seorang oma. Dan beliau ini adalah seorang oma yang sangat yahut. Ya sudah, ikutin sama Mami ya. Kita akan masak dan bercerita-cerita mengenai pengalaman hidup beliau. Oke? Nah, Mami udah sampai ini di rumah yang tadi Mami bilang seorang ibu yang luar biasa. Mami sih bisa bilang beliau itu yahut. Istri yang yahut, pembisnis yang yahut, dan oma yang yahut ya. Kita kenalan ya. Oke, lanjut. Kita pencet dulu ya. Nanti jangan kaget ya. Bener-bener yahut. Nah, ini dia. Aduh. Terima kasih loh Bu. Iya, terima kasih loh. Mami diundang. Ini dia yang Mami bilang. Ibu yang yahut. Super yahut. Masakannya yahut. Kisah hidupnya juga yahut. Ya, yuk kita masuk ya. Masuk ya. Ya, thank you Bu Rina. Udah lama banget ya Bu. Aku nggak kesini ya Bu. Iya. Dulu kan aku main-main ke rumah waktu aku belum menikah. Masih single. Sekarang sudah double. Anak udah 2 ya. Anak udah 2. Thank you. Minum dulu ya. Oh ya, terima kasih Bu Rina. Ya kan? Seru kan? Baru permulaan keseruan, kita akan mulai seru-seruan yang lain ya. Oke Bu Rina, jadi kita mau masak apa nih hari ini? Saya hari ini mau masak menu kesukaan keluarga. Ya. Menu ini juga menu yang dulu saya saat 2004 ya. 2004 ngapain Bu Rina? Ada buka resto. Ya. Nama restonya mau disebutin? Boleh dong. Apa itu? Cibubur. Apa? Ayam goreng Cibubur. Oh, berapa lama Bu Rina? 11 tahun ya. 11 tahun. 1 dekade lebih. Lebih 1 tahun. Wah, pasti nanti cerita ya Bu Rina ya. Oke. Jadi sekarang kita mulai lanjut aja langsung boleh. Ayo, minum dulu dong. Oh iya. Udah capek-capek. Thank you. Luar biasa ini. Bisa. Oke, ikutin ya. Jangan ini lihat ya. Ini nanti seru banget, kita masaknya seru, bisa buat ide jualan juga. Karena restorannya 11 tahun, jadi bisa buat ide. Terus lihat juga kisah kehidupan dari Ibu Rina ya. Yuk, jenggot maminya. Aduh. Pakai sandal dulu ya. Iya. Thank you Bu Rina. Nah, hari ini kita mau seru-seruan masak apa nih Bu Rina? Kalau saya kerja kan efisien nih. Oh iya. Ya. Jadi saya panasin airnya dulu ya. Nah, oke, biar cepet. Ya. Oke. Terus kita mau masak apa nih Bu Rina? Boleh jelasin nggak Bu Rina? Namanya apa nih? Masakan apa Bu Rina? Ini sop daging sapi. Sengkel. Pakai sengkel. Kalau sengkel tuh enak banget karena ada uratnya ya. Jadi kayak gurih gitu ya Bu Rina ya? Betul, betul. Terus? Sebenarnya sederhana banget ya. Tapi rasanya enak kayaknya ya. Sederhana tapi rasanya. Dan ini sebenarnya menu dasar. Bisa untuk apa? Sop buntut, sop iga, soto Bandung. Ya kan? Apalagi ya?
eh, sop ayam, Sop ayam. bisa Oh, semuanya. jadi ini berarti bumbunya ini tapi bisa dipakai beragam macam ya? Betul. Oh, betul jadi banget. lihat tuh, dikasih tipsnya bisa Iya. masak macam-macam dari bumbunya ini. Bumbunya apa, Bu Rina? Ini resep restoran loh ya. Lihat ya, dibuka loh ke itunya, rahasia resepnya 11 tahun. Jadi, bisa buka dong, Bu Rina ya? Bisa bukan. Pelanggan saya tuh artis, Oh my goodness. kan Presiden SBY loh. Ya ampun. Oke. Tuh. Nah, jadi Ini apa saya- Bu Rina? Bu Rina, bumbunya Ini apa? jahe. Jahe, terus Ah. apa lagi Bu Rina? Jahe, Nah, terus? ntar dulu, yang Oh, ini belum. Oke, Ini belum. jahe dulu ya. Oke, jahe. Jahe ini tujuannya adalah biar nggak ada amis sama sekali. Oh, Ya. oke. Oke. Sama pala, tapi palanya cuma sedikit aja cukup. Oke. Nah, cukup sedikit aja. Oke. Oke. Ah, ini ada bawang putih nggak usah. Bawang putih sedikit, bawang merah ya double-nya bawang putih. Oke, jadi 1:2 ya Bu Rina ya? Betul, Oke, nggak usah siap, siap. banyak. Nggak usah banyak. Ya. Oke. Kalau banyak kurang enak ya. Oke. Kita iris atau di blender Bu Rina? Di blender aja. Oh, oke, Ah, oke, oke. Biar halus ya. Biar halus. Aku colokin ya Bu Rina ya? Oke. Oke, di sini ya. Oke. Waduh. Jadi ini masakan juga favorit buat di keluarga ya, Bu Rina ya? Betul. Kalau ada acara keluarga pasti Betul. masak ini deh. Iya. Yes. Kalau nggak ada blender bisa Diulek. diulek. Ya, betul. Oke, kita start ya. Oke. Bumbu ini tinggal dimasukin ya. Oh, jadi nggak pakai ditumis-tumis ya, Bu Rina? Nggak usah, nggak usah tumis. Oh, berarti sehat dong ya, nggak Ya, bebas apalagi minyak. saya makanan sehat. Nah, liatin. Karena udah langsing. Liatin. Langsung. Nanti aku, Bu Rina, kasih tipsnya ya. Aku nih, aduh, begini seusia. Bu Rina sekarang usia berapa sih? 62 tahun. Nah, Masih dengar nih. cantik kan? Cantik. Lain. Nanti Mami kalau udah selama 60 tahun, aku mau ke Bu Rina. Nanti kasih resepnya sama aku ya. Harus lebih baik dari saya dong. Oh, udah, oke, udah, siap. Oke, ini bumbunya saya masukin ya. Oke. Oh, jadi Bu Rina tuh benar-benar makan sehat ya, Bu Rina ya? Makan sehat. Olahraga juga dong, Bu Rina? Iya dong. Oh. Tiap pagi, Tiap pagi? Wah, 1 minggu 5 kali. oh, nge-gym? Iya Waduh. dong. Coba, jangan kalah nih sama Ibu Rina nih. Aduh, usia 60 tahun loh, nge-gym masih loh. Oh, aduh. Oke. Oke. Terus jadi kita tunggu dulu nih, Bu Rina ya, sampai Ya, dia ini udah didih. Udah boleh mendidih. masukin. Oh, boleh masukin? Udah. Oke. Wah, di masakannya simpel banget, tapi rasanya enak nih ya. Pasti dong. Pasti sampai presiden sampai makan loh cobaan. Jadi buka restoran ini Ah, dari Bu Rina menikah atau sebelumnya ada usaha dulu sebelum Oh, buka restoran Bu Rina? ini sebelum saya menikah, calon suami saya itu punya toko emas. Oh begitu. Iya kan? Jadi Bu Rina waktu pas menikah memang ibu rumah tangga ya? Bukan Saya orang yang bisa enggak. Oh enggak. Bukan, saya kerja. Saya bekerja sebagai sales manager di perusahaan importir ya. Jadi Iya. sebelum menikah pun ibu sudah bekerja ya? Sudah. Oke. Saya bekerja 2,5 tahun. Oke. Oh iya iya. Masih muda, 23 tahun saya udah menikah. Oh, terus oke. Terus setelah menikah, Bu Rina berhenti kerja atau gimana? Berhenti kerja, terus udah gitu, ya langsung itu. Usaha itu sama suami, toko emas. Betul. Berapa lama Bu Rina toko emas itu? Toko emas sempat buka 25 tahun. 25 tahun. Iya. Oh, oke. Nah, terus sampai akhirnya buka ayam goreng, Goreng Cibubur. Cibubur. Itu gimana ceritanya Bu Rina? Oke, ceritanya gini. Karena harga emas naik terus, Oh, ya kan? oke. Waktu itu masa-masa tahun 98 ya, harga dolar kan tinggi. Oh, Nah, oke. akibat dolar tinggi, itu berefek adalah harga emas juga jadi harga tinggi. Iya, betul. Harganya waktu itu sampai 200 ke atas lah ya. Wow. Saya oke. juga pengen menikmati kan, Ya. menikmati dengan jual harga emas yang tinggi. Terus begitu, tapi saya nggak mau pegang rupiah. ya Oke. kan? Terus saya investasi, beli tanah, akhirnya saya bangun ruko, bangun ruko satu deret lah ya. Tapi saya nggak mau jual, saya maunya disewakan. Oh, jadi supaya saya rencananya punya beli aset. untuk disewakan punya aset. Udah bangun, Oke. disewakan. Oke. Terus saya lihat yang penyewa, kenapa banyak kan bisnis yang lain tapi mau buka resto. Oh, oke. Sementara saya sendiri yang punya ruko, kenapa enggak saya buka aja gitu Oh, loh. begitu kan? awalnya gitu. Oke, betul. terus Terus akhirnya saya jual makanan kesukaan keluarga.
Diawali uduk, nasi uduk, ayam goreng. Wah, Ya kan? berarti rasanya juga memang disukai. Kalau kita sendiri suka, dijual pasti orang suka Betul, dong, ya kan? betul. Oh, begitu. Oke. Nah, awal kami cuma jual nasi uduk, ayam goreng. Menunya lebih sederhana ya. Nah, berjalannya waktu banyak customer yang nyari, misalnya ada tahu tempe goreng, terus udah gitu babat goreng, paru goreng. Ya, akhirnya kami menyediakan. Jadi berkembang deh tuh menunya. Betul. Oke. Nah, setelah berkembang itu ternyata ada masa waktu itu kena flu burung ya. Ada masa flu burung. Nah, berarti kan agak menurun. Nah, saya kembangkan lagi. Ada sop iga, sop buntut, soto Betawi. Ya kan? Kenapa saya mau jual soto Betawi? Karena ada hubungannya dengan yang bagian nasi uduk. Masih ada paru goreng. Masih bisa masuk lah ya. Betul. Karena ada paru goreng, ada paru goreng, babat goreng, dan lain-lain. Tinggal saya potong-potongin aja. Potongan yang kurang bagus, dipindahin ke sini. Jadi buat soto Betawi. Nah, lihat ya. Ini rahasia nih saya. Rahasia nih. Ya, dari tadi Mami dengerin. Bener-bener hati pembisnis nih. Seorang pembisnis harus melihat situasi harus kreatif. Jangan terpaku ada flu burung, ya kan? Terus udah gitu berarti agak menurun, langsung saya bikin. Jadi tantangan justru bikin opportunity yang baru. Betul. Nah, belajar. Akhirnya apa? Semakin banyak menu, semakin suka kan? Oh, ya kan? jadi variatif. Variatif. Jadi banyak yang datang, ada kan satu keluarga datang, kan ada yang suka sop, ya kan, ada yang makan gorengan, jadi semua bisa dapat. Pilihannya banyak, makanya suka ya. Iya. Wow. Terus kenapa saya tadi bilang 11 tahun, ya kan? Karena waktu itu dengan berjalannya waktu ya, saya dapat ide bisnis. Ide bisnis adalah Captain Fix. Apa tuh Bu Rina? Captain Fix itu servis tas sepatu koper, tapi khususnya barang-barang branded. Oh begitu. Jadi dari mulai ini hanya beralih untuk buka Captain Fix. Tapi saya nggak langsung beralih ya. Saat itu. Tetap jalan nih. Tetap jalan. Ini jalan yang Captain Fix juga jalan. Oh jadi ada dua gitu ya? Betul. Bu Rina ini kita mau buang apa gimana Bu? Ini buang. Oh kita buang. Saya bantuin Bu Rina. Ayo. Sini Bu Rina. Oh jadi nih ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya lagi masak nih ada ininya, ini dibuang ya Bu Rina ya? Betul. Oke. Jadi ini biasanya kalau masak ini berapa lama Bu Rina? Ini. Oke. Sekarang gini, saya lebih suka ini tidak dimasak di sini lagi. Oh, jadi gimana Bu Rina? Saya akan masak di tempat yang slow cooker. Oh, pindahin. Oke, sini aku bantu. Ya. Pindah. Jadi berapa lama slow cooker? Pindah ke sini. Mau pindahin sampai empuk, tapi jangan terlalu empuk. Kalau biar enak. Biar ada masih teksturnya. Betul. Jadi uratnya masih dapat. Oke. Aku pindahin. Okay. Jadi kayak gitu ya. Hati-hati. Wah, ini mah simple, sehat, rasa enak. Udah deh. Nanti aku mau coba Bu Rina di rumah. Bu Rina masak ini Bu Rina. Nggak perlu masak dulu. Cobain di sini. Cobain dulu pasti. Itu Mami kalau selesai makan. Kalau enak saya bungkusin mau pulang. Asik. Aduh. Ini Bu Rina baik hati, hatinya jelas suka memberi. Terus saya beri sini dulu. Enak. Wah, pelanggan saya itu komplit, tahu nggak? Iya ya ampun, ini kitchennya, dapurnya hebring pisan. Lengkap semua. Nah, kalau pakai ini, kaldunya murni. Oh gitu. Emang ada suka ada kaldunya nggak murni Bu Rina? Nggak murni kenapa? Yang tadi kalau masak di kompor, akibatnya airnya jadi apa? Susut. Oh, oke. Akhirnya kita tambahin air lagi. Kalau ini enggak ya? Kalau ini murni jadinya. Oh wow. Itu tips tuh. Ya, tipsnya juga kayak begitu. Waktu di resto juga Bu Rina bikin kayak gini. Sama. Nah, itu dia makanya sampai orang tuh suka ya, udah restonya beraneka ragam, terus masakannya kejamin dan enak gitu. Makanya pada datang artis sampai presiden. Ya. Sampai sekarang dapur Mami ini akan nyoba ini. Ini kira-kira berapa lama Bu Rina? Ini seempuknya aja. Seempuknya yang kita mau. Oh, ya. Jadi kalau masak tuh udah ada feelingnya main ya? Ya. Oke, kita ngobrol di depan aja. Oke, let's go. Ya. Kita ngobrol-ngobrol di depan ya.
Bu Rina, ini sehari-hari Bu Rina kan anak udah besar nih, bahkan udah ada yang menikah kan, sebentar lagi juga ada yang mau menikah kan. Nah, Bu Rina berarti berdua-duaan aja nih? Iya dong, kembali lagi berdua. Berduaan, semakin mesra, semakin cinta. Sampai aku tuh lihat di YouTube-nya Bu Rina, sampai nonton tuh nggak konser Andi Layau. Bentar lagi saya mau nonton loh. Cil, makanya aku Bu Rina suka nyanyi ya? Saya enggak. Suka mendengar. Suka nonton. Jadi ya, salah satu tip ya kalau udah rambut besar kembali lagi sama pasangannya. Iya, betul. Mau nggak mau. Mau nggak mau. Bu Rina usia 60 berarti adalah gemas. Generasi emas. Tapi masih bikin gemas. Sambil kita menunggu, kita cerita ya Bu Rina. Tadi kan aku tanya tuh, dari resto sampai akhirnya beralih ke Captain Fix. Gimana ceritanya tuh sampai bisa buka Captain Fix? Oke. Ini pasti ada menyangkut latar belakang saya ya. Masa kecil kami adalah keluarga yang sangat-sangat sederhana. Dan saya dari daerah. Dari daerah mana Bu Rina? Asal mana Bu Rina? Asal orang Pontianak. Kalimantan Barat, Pontianak. Pontianak. Oke. Terus? Jadi kalau misalnya keluarga sederhana ya otomatis ya nggak punya untuk konsumtif. Jadi kebutuhan sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Dan belanja pun apa-apa ya nggak mungkin yang branded lah ya. Keuangan juga nggak memungkinkan. Karena dengan barang-barang yang sederhana, akibatnya terutama buat anak saya ya, yang aktivitasnya tinggi ya. Terus sering rusak sepatunya, sering rusak. Saya terpikir kenapa ini nggak jadiin bisnis ya? Seperti itu. Ini terjadi waktu tahun 2008 lah. 2008 berarti Captain Fix sudah berapa tahun tuh Bu Rina? Sudah 16 tahun. 16 tahun. Betul. Wow, luar biasa ya. Termasuk waktu saya memulainya masih masuk ya separuh baya lah ya. Separuh iya. Oke, terus gimana Bu Rina? Sampainya masuk dari keluarga maksudnya sederhana, kebutuhan tuh dari yang kita butuh ya itu baru kita beli. Sampainya itu tuh keluar. Makanya maksudnya jiwa pembisnis itu selalu muncul dari Bu Rina. Dari saya dengerin tuh jiwanya emang keluar. Gitu ya. Terus gimana Bu Rina? Sampainya buka tuh gimana? Dari situ. Dari situ akhirnya mencoba apalagi dengan suami saya punya pasangan yang juga mengerti mesin segala macam, ya kan? Itu harga mesinnya mahal-mahal semua. Ya kan? Akhirnya suami saya juga punya ide-ide tambahan. Semakin kreatif lah. Jadi kita boleh kata tuh satu keluarga kerjasama. Jadi benar-benar keluarga tuh support ya suaminya Bu Rina, anak-anak. Bahkan saya ingat banget waktu pas mulai Captain ya cerita tuh, ini loh Cici baut-bautnya gitu udah memulai. Jadi usaha ini jadi usaha keluarga ya. Betul. Tapi sempat saya menyesal. Kenapa Bu Rina? Kok saya menyesal? Waktu belum buka ya. Menyesal adalah dengan spare part yang begitu banyak, ya kan? Jenisnya banyak sekali. Jenisnya banyak sekali. Ya kan? Sementara saya orangnya rapi ya. Jadi apa-apa harus teratur, terhitung, semua ada di manage dengan baik. Ada stoknya ya. Ada stoknya, betul. Terus dari itu waktu ngitung-ngitung saya juga bantu karena karyawan belum ada kan. Kita baru mau memulai. Sempat saya kayaknya menyesal kok saya hitung barang-barang yang seharga seperti ini. Padahal saya latar belakangnya kan toko emas ya. Awalnya setelah menikah itu saya toko emas, pegang satu cincin aja udah berapa harganya. Ada nilainya. Ini murmur gitu ya. Betul. Terus sempat agak nyesel sih. Awalnya nyesel. Sekarang gimana Bu? Sekarang nggak nyesel, happy. Karena banyak pasti Bu Rina dengan kayak gini pasti ada karyawan juga pertama jadi berkat ya Bu Rina ya. Betul. Oke. Terus gimana Bu Rina? Terus dari gitu dimulai dari satu cabang di Mall Ambassador. Pertama di Mall Ambassador. Terus habis itu berkembang ya, setengah tahun kemudian saya udah buka cabang lagi. Total sekarang udah berapa Captain Fix? 8. Wah, luar biasa ya. Yang terbaru ada di Gading Serpong. Di Gading Serpong. Jadi totalnya sekarang sudah ada 8 cabang. Oke. Jadi benar-benar Tuhan buka berkembang ya. Oke Bu Rina. Bu Rina bisa share nggak suka dukanya tuh waktu di Captain Fix seperti apa? Suka dukanya ya pasti ada lah ya. Iya pasti ada, bisnis semuanya ada ya. Kendala-kendala, tapi waktu hadapin kendala-kendala itu kita jadi kreatif ya. Justru apa yang harus kita lakukan dan kita menjaga supaya tidak terulang lagi.
kita kan bisa belajar dari kesalahan juga ya. Oh, jadi waktu kita Bu Rina jalan, kesalahan ditemukan, tapi belajar dari kesalahan itu jadi tambah pintar. Betul. Bukan mengulang betul. kesalahan yang sama. Oke. Di situ hanya bijaksana, hikmat Tuhan dapat ya. Oke. Nah, ini kalau 8 cabang, berarti karyawannya banyak dong. Ya. Ada kesulitan nggak menghandle karyawan Bu Rina? Selama ini sih tidak ya. Wah, share dong. Kuncinya apa tuh sampai tidak ngalamin? Kuncinya adalah saya bedakan dengan zaman dulu ya. Zaman dulu waktu saya toko emas dengan zaman sekarang ya. Perbedaannya adalah kalau zaman dulu saya nggak berani marah ke karyawan. Tapi caranya saya nyindir. Oh, nyindir, selenting. Sebenarnya waktu sindir itu mereka lebih sakit. Sakit ya. Padahal gitu. Kenapa saya nggak berani marah? Karena kalau saya marah takut dia keluar. Melatih seorang SPG ya untuk toko emas bukan hal yang gampang. Susah ya. Butuh waktu lama. Oke. Nah, terus perbedaannya perbedaannya yang sekarang adalah bagaimana saya hadapin walaupun karyawannya tidak jujur, ya kan? Saya tidak pernah marah. Oh, gimana Bu Rina? Tapi saya ngomong dari hati ke hati. Oh, jadi dipanggil. Jadi enggak, maksudnya kan sometimes ada tuh misalnya bos tegurin di depan orang. Kalau Bu Rina panggil saya akan mau. Secara personal ya. Betul. Saya mendingan ngomong dari hati ke hati, saya tanya. Akhirnya dia temukan bahwa dia salah dan dia ngaku salah dan dia minta maaf. Saya kasih dia kesempatan. Wah, luar biasa. Kenapa saya mau kasih kesempatan? Karena saya panggil orang baru pun belum tentu jujur. Betul. Ya, apa ada plus minusnya gitu. Tapi karena ini Bu Rina nemuin ada kekurangan sini, ya aku panggil, ya aku ngomong dari hati ke hati gitu ya. Itu sih. Jadi saya nggak sakit hati, dia juga sakit hati. Semuanya jadi tos deh, ya happy semua gitu ya. Tapi pasti itu semua ada prosesnya ya. Sampai akhirnya Bu Rina juga bisa mengenal karyawan, juga ingat karyawan juga loyal gitu ya. Tapi itu ada prosesnya nggak gampang pastinya ya. Nah, saya mau tanya sama Bu Rina gini, Ibu Rina tuh sebenarnya pinter loh orangnya. Pendidikannya apa sih Bu Rina? Latar belakang pendidikannya pasti luar biasa di pendidikannya. Coba share Bu Rina gimana? Saya SMA tamat, kuliah 1 tahun, udah gitu saya pikir, maksudnya dari keluarga tidak berada ya. Dari keluarga yang sangat sederhana, jadi saya memilih ya mendingan kita memulai dari bisnis. Jadi mulai. Jadi kalau dari cerita Bu Rina itu pendidikan itu tidak menentukan ya kita sukses, tapi kemauan terus akhirnya ngandelin tekun, fokus, terus juga selalu dari masakan di resto ada tantangan tidak membuat Bu Rina jadi down ya. Justru berpikir apa kreativitasnya. Itulah solusinya seperti apa. Akhirnya menjadi jadi semakin berkembang bisnisnya. Jadi tips 1 juga tuh ada. Jadi waktu kita menjalankan bisnis, waktu ada tantangan jangan kita down. Tapi berpikir apa nih opportunity yang kita bisa masuk gitu ya. Oke. Wah, luar biasa. Terima kasih banget loh ini buat ceritanya segala macam itu pasti menjadi bisa menguatkan, bisa membangun untuk ini seorang ibu rumah tangga yang punya hati bisnis dan Tuhan buka jalan dan bisa ya terjadi ya. Bu Rina bisa nggak kasih tips ke para ibu-ibu rumah tangga atau siapapun yang memulai bisnis, tips apa yang Bu Rina bisa berikan? Terutama ya yang latar belakangnya kurang lebih sama dengan saya. Tidak usah minder, ya kan? Tapi fokus adalah di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itu sih. Jadi waktu kita punya kemauan, kita mau berjuang untuk kerja keras, ya kan? Apalagi ditambah hikmat Tuhan, itu lebih luar biasa lagi. Seperti itu. Jadi ada kemauan, kerja keras, cepat menyerah, terus ada hikmat Tuhan berarti ngandelin Tuhan dong ya Bu Rina. Betul. Karena kalau kita ngadepin tantangan, kita ada tantangan cuma kekuatan sendiri, kayaknya nggak mampu ya Bu Rina. Mampu. Gitu ya. Betul, wah luar biasa. Jadi di mana ada kemauan, pasti di situ Tuhan buka jalan. Betul. Oke, terima kasih. Bu Rina, sekarang kita intip masakan kita ya. Oh iya. Masakan kita nggak tahu dari matang. Aku boleh dong coba-coba. Boleh. Gimana Bu Rina, udah matang belum? Ya, kita cek dulu. Nah, udah empuk. Udah empuk ya? Nah, terus ini diapain nih Bu Rina? Tambah lada. Nah, kuncinya ini ada di lada. Oh, di lada. Harus berani lada. Harus berani. Terus apa lagi selain lada Bu Rina? Lada sama kecap ikan ya. Kecap ikan? Boleh. Oh, itu jadi salah tipsnya lada sama kecap ikan juga. Tapi kalau kecap ikan nggak ada pun nggak apa-apa. Tapi ada lebih bagus ya. Oke, jadi yang kalau kecap ikan udah tambahin, garam harus dikurangin.
Oh, karena dia asin. Betul. Tapi kunci itu mesti berani lada ya? Harus berani. Oke. Baru enak. Jadi sudah matang. Jadi sekarang saatnya kita mencobanya. Oke. Pakai jeruk nipis apa jeruk apa gitu, Brina? Nipis sama limau. Jeruk nipis sama limau. Oh, digabung terus. Itu juga kuncinya. Oh, jeruk enak. nipis sama limau. Oke. Baru enak. Terus kasih apa daun-daunan? Daun sop, seledri. Oh, oke. Itu selera ya. Selera ya. Oke. Kuahnya banyak kan ya? Iya, seger nih. Oke, jadi udah matang dan siap diapain? Santap. Kita siap menyantap sup ini. Oke. Saatnya kita menyicip. Oke, sekarang kita saatnya untuk menyantapnya. Oke. Bu Rina ini jadi kita pakai bawang goreng ya? Oke, jadi dimakannya itu pakai bawang goreng. Ya. Terus pakai daun bawang ya sama daun seledri, Bu Rina ya? Betul. Ini selera ya, Bu Rina ya? Oke. Terus pakai juga jeruk nipis dan jeruk limau. Kalau ini wajib. Ini wajib. Wajib kudu pasti harus. Aduh. Oke, Brina. Aku coba ya, Brina ya. Ya, cobain rasanya dulu. Seger dan sehat tanpa minyak. Nah, ya. Satu keluarga bisa makan semua nih ya, Brina ya. Iya, anak kecil juga bisa nih. Betul. Ini nasinya. Ya, thank you. Kita coba sih supnya dulu. Oke, thank you Lord for this food. Ya, oke, makan ya. Makannya kita wakili sama Mami sama Ibu Rina. Gimana rasanya? Rasanya enak, Bu Rina. Kepanasan ya tadi? Enak, karena kalau makan rasa panas-panas kan jadi enak kan. Terus jadi rasanya bener, ladanya kerasa, jadi mengimbangin, terus ada asemnya, terus bener-bener kayak aku makan tuh kayak kan karena suka ada makan tuh yang lengket ya. Ini enak, jadi seger. Jadi perlu dicoba makanan ini, enak banget gitu ya. Sehat dan juga buat bisa ide jualan, karena ini terbukti loh 11 tahun ya Bu Rina bikin ya. Oke, Bu Rina, terima kasih banyak sudah masak bareng, sudah berbagi kisah kehidupan dari Bu Rina. Saya percaya ini pasti memberkati kita semua, juga menjadi apa ya, menginspirasi buat kita semua. Itu cerita Bu Rina aja memberkati saya, menjadi inspirasi buat saya. Karena tadi benar-benar apa ya, pendidikan itu penting, tapi bukan berarti pendidikan yang bisa kuliah itu membatasi kita untuk bisa sukses. Betul. Karena Tuhan bisa bekerja dalam segala hal, gitu ya. Jadi kita tetap semangat. Tadi kita udah belajar di kehidupan Bu Rina, apapun tantangan yang kita hadapin pasti ada jalannya. Betul. Tantangan membuat kita semakin kreatif, ide itu keluar gitu ya. Oke, sekarang Mami sama Bu Rina mau makan dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya di Dapur Mami Neni. Yuk, masak yuk.